Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 308. Benar Ustaz ya? Yang pakai kitab mengurut berapa? 83. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ama tasma'u qaula khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma farogo min khidmatihi fi bina'i baitihi kaifa ibtahala ilaihi fi an yatafaddala alaihi bil qabuli faqala rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walamma faragha min du'aihi qala rabbana wa taqabbal du'a. Udah ya? Ini kita mundur sedikit biar nyambung. Kemarin bahasan kita ini diajarkan untuk sering-sering mengingat anugerah Allah yang diberikan buat kita sehingga kita bisa mengerjakan perbuatan taat. Kemarin begitu ya? Bahwa perbuatan taat yang kita kerjakan bukan berkat kemampuan kita sendiri, bukan berkat kebisaan kita, tapi itu semua anugerah dari Allah. Sehingga kita harusnya merasa malu kalau kita membanggakan amal perbuatan yang kita kerjakan. Karena itu semua anugerah Allah. Bukan boleh kita. Dan kita dianjurkan setelah mengerjakan perbuatan taat untuk selalu meratap dan memohon agar perbuatan taat kita diterima. Selain kita disuruh sering-sering ingat anugerah Allah sehingga kita bisa mengerjakan perbuatan taat, kemudian kita juga diajarkan untuk memohon kepada Allah agar perbuatan taat kita diterima. Ama tasma'u qaula khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apakah kamu belum pernah mendengar ucapan kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lamma farogo min khidmatihi fi bina'i baitihi, ketika beliau selesai dari khidmatnya dalam membangun Baitullah. Jadi ketika Ka'bah itu tenggelam pas banjir besar Nabi Nuh, tinggal sisa pondasinya doang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali mendirikan Ka'bah, mendirikan Baitullah. Nah, ketika selesai Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, kaifa ibtahala ilaihi fi ayyatafaddala alaihi bil qabuli. Bagaimana beliau memohon kepada Allah
agar Allah menganugerahkan kepadanya ayatafaddal alaihi, agar Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim bil qabuli, dengan cara menerima khidmatnya. Itu Nabi Ibrahim aja ketika selesai berkhidmat kepada Allah, membangun Ka'bah, beliau masih memohon kepada Allah agar perbuatannya diterima. Nabi Ibrahim tuh nggak kemudian langsung pede banget, pasti diterima ini. Tetap Bang Yani minta kepada Allah agar perbuatannya diterima oleh Allah. Emang kayak Bang Ipul, baru taat dikit aja udah yakin betul masuk surga. Nabi Ibrahim aja gitu, kekasih Allah, ketika selesai mengerjakan khidmat kepada Allah, selesai berkhidmat, masih mohon agar perbuatannya diterima. Gitu. Apalagi kayak kita, kudunya lebih-lebih dari itu. Faqala, maka beliau berkata di dalam firman Allah, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah khidmat dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu kalau kita baca, sering kita baca itu. Kalau lagi baca doa ya Ustaz. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Cuma di sini Nabi Ibrahim doanya sampai antas sami'ul alim doa. Wahai Tuhan kami, terimalah khidmat dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika beliau selesai mendirikan Ka'bah. Walamma faragha min du'aihi qala rabbana wa taqabbal du'a. Dan ketika beliau selesai membaca doanya, beliau berkata lagi, rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Perbuatan taatnya beliau mohon agar diterima, kemudian mohon lagi agar doanya diterima, gitu. Double jadinya. Kalau kayak bahasan kemarin kita malam Rebo udah habis istighfar lagi gitu. Karena istighfar kita butuh istighfar kan gitu. Ini doa kita, permohonan kita butuh doa lagi gitu. Agar yang kita doakan diterima oleh Allah. Gitu. Apa Ustaz? Jelas tuh ya? Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Ustaz Satiri, cukup udah. Mau jawaban kali? Nambahin? Enggak. Bang Khair, mau Khair? Enggak. Falain manna alaiki biqabuli hadhil bid'atil muzjati falaqad akmalal minnata wa a'zaman ni'mata wa ya laki min sa'adatin wa daulatin wa izzin wa rif'atin wa kam taroina lidzalika min khil'atin wa ni'matin wa dhukhrin wa karamatin wa in takunil ukhra faya laki min khusranin wa ghabnin wa hirmanin. Falain manna alaiki biqabuli hadhil bid'atil muzjati, maka jika Allah menganugerahkan kepadamu, memberikan anugerah kepadamu dengan diterimanya perbuatanmu yang tidak bernilai ini. Karena kita sadari lagi, kalau dibanding
nikmat yang Allah berikan kepada kita, amal perbuatan kita ini nggak ada nilainya, gitu kan? Tapi Allah mau menerima perbuatan yang tidak bernilai ini. Dan itu pun bentuk anugerah. Dengan diterimanya amal kita, itu pun bentuk anugerah dari Allah. Maka jika Allah menganugerahkan untukmu dengan diterimanya perbuatan yang tidak bernilai ini, perbuatanmu yang tidak bernilai ini, falaqad akmalal minnata wa a'zaman ni'mata. Maka itu merupakan anugerah yang paling sempurna dan nikmat yang paling besar. Karena nggak ada yang lain. Anugerah yang paling sempurna itu kalau apa yang kita persembahkan untuk Allah diterima oleh Allah. Itu anugerah yang paling besar. Meskipun perbuatan kita banyak cacatnya, banyak kekurangannya, tapi Allah mau menerima itu anugerah yang paling besar. Falaqad akmalal minnata wa a'zaman ni'mata. Ini sengaja Ustaz saya artiin pakai arti masdar ya, nggak pakai fi'il. Kalau fi'il nanti fa'ilnya Allah. Maka sungguh Allah telah menyempurnakan anugerahnya untukmu dan telah membuat agung nikmatnya untukmu. Gitu. Kita langsung artiin pakai masdar aja. Itu merupakan anugerah Allah yang paling sempurna dan itu merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jelas itu. Oke, nambahin Kiai. Cukup. Wa ya laki min sa'adatin wa daulatin wa izzin wa rif'atin. Dan itu merupakan kebahagiaan untukmu. Penghormatan, kemuliaan, dan posisi yang tinggi yang Allah berikan. Dengan diterimanya amal perbuatan kita yang penuh cacat ini, itu merupakan kebahagiaan buat kita. Dan penghormatan yang Allah berikan. Kemuliaan dan posisi yang tinggi yang Allah berikan buat kita. Apa Ibu? Jelas itu. Bang Urup, nambahin nggak? Bang Yani, cukup udah? Paham? 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 Ya kalau Pak Juju ngasih hadiah ke Kiai 10 juta diterima, ya Urup 10 juta. Saya gue mau, mungkin gitu. Tapi tiba-tiba Pak Juju ngasih hadiah yang nilainya kecil ke Kiai. Kiainya mau nerima. Nah, itu anugerah yang sangat besar. Dan kebahagiaan buat kita. Alhamdulillah Kiai mau nerima hadiah dari saya meskipun nilainya kecil kan gitu. Kalau Ustaz Satiri protes. Jauh-jauh datang kemari hadiah cuma segini doang gitu. Dari Jatikramat ke Tambun ceramah, besarnya cuma rambutan doang sekarung. Apa? Oh iya, gitu. Apa? Gitu.
Makanya kalau Allah mau menerima perbuatan kita yang penuh cacat ini, yang tidak bernilai ini, itu kebahagiaan yang besar buat kita. Wa yalaki min sa'adatin wa daulatin wa izzin wa rifatin. Wa kam taroina lidzalika min khil'atin wa ni'matin wa dukhrin wa karomatin. Dan betapa besar anugerah dan nikmat serta limpahan dan kemuliaan yang kamu temukan di dalamnya. Taroina lidzalika kita artiin belakangan tuh Bang Ipul. Jadi kita baca itunya dulu, min khilatina dulu. Wa kam min khilatin wa ni'matin wa dukhrin wa karomatin taroina lidzalika, begitu. Betapa besar anugerah dan nikmat serta limpahan dan kemuliaan yang kamu temukan di dalamnya. Pokoknya nggak ada hal yang lebih besar dibanding diterimanya amal perbuatan kita oleh Allah. Itu ya anugerah yang paling besar. Allah mau nerima persembahan kita yang banyak cacatnya ini, itu anugerah yang paling besar. Apa ya nih? Ah? Iya, yang penting itunya mungkin. Yang penting amal perbuatan kita itu diterima, itu finishnya. Meskipun kita kerjainnya masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, tapi kalau Allah mau nerima, itu anugerah yang sangat besar. Oman ngelamar perempuan, udahnya cakep, kaya, lulusan S3 kan itu. S3, ya man? SD, SMP, SMA. Tiba-tiba dikasih mas kawin 1 juta, mau nerima. Nah itu anugerah yang sangat besar. Kirain kali mintanya sampai puluhan gitu. Gini kan dibawain mas kawin 1 gram diterima. Udah bang, saya emang gak minta macam-macam. Abang bawa kolor doang gue gak apa-apa. Gitu. Itu kebahagiaan yang sangat besar. Gitu. Nah, dia udah cakep, kaya, lulusannya sarjana S3. Gitu. Tapi minta mas kawinnya kagak gede-gede. Itu kebahagiaan yang sangat besar, gitu Bang Maruf. Makanya sering kita dengar tuh, ada keterangannya, kalau kita menerima anugerah Allah yang kelihatannya sedikit, yang kelihatannya kecil, pasti Allah pun akan menerima amal perbuatan kita yang sedikit. Gitu. Aman. Jelas itu ya? Kiai nambahin Kiai. Cukup. Wa in takunil ukhra fayalaki min khusronin wa gobnin wa hirmanin. Jika yang terjadi malah sebaliknya, fayalaki min khusronin wa gobnin wa hirmanin, maka betapa ruginya dirimu dan betapa sialnya dirimu kalau yang terjadi malah sebaliknya. Kita udah ngerjain apa aja, kita berusaha sebaik mungkin kita kerjainnya, tahu-tahu nggak diterima sama Allah. Fayalaki min khusronin wa gobnin wa hirmanin.
Itu merupakan kerugian dan kesialan yang kita terima. Bosan. Fahtamma washtagil bihadza sya'ni. Maka fokuskan dirimu dan sibukkan dirimu dengan hal ini. Artinya tadi, kita sering-sering ingat bahwa perbuatan taat kita ini anugerah dari Allah. Dan sering-sering kita mohon kepada Allah agar perbuatan kita diterima oleh Allah. Fokuskan diri kita ke situ dan sibukkan diri kita untuk itu. Fa'idha wazobta ala mitli hadha wa karrartahu ala qalbika indal farogi min ta'atika wasta'anta billahi azza wa jalla sorofaka anil iltifati ilal khalqi wan nafsi wasyagolaka an mura'atin wa ijabin wa ba'ataka ala mahdil ikhlasi lillahi ta'ala fit ta'ati wa tamassuki bidikri minnatillahi ta'ala alaika fi jami'il halati. Lah panjang ini. Kita potong dulu dah. Fa'idha wa zubta ala mitli hadha. Apabila kamu melatih dirimu untuk menerapkan hal seperti ini, wa karrartahu ala qalbika, dan terus kamu ulangi di dalam hatimu, indal farogi min ta'atika, ketika kamu selesai mengerjakan perbuatan taat, wasta'anta billahi azza wa jalla, dan kamu selalu memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla, sorofaka anil iltifati ilal khalqi wan nafsi, maka hal tersebut akan memalingkan dirimu dari makhluk dan nafsumu. Artinya, kalau kita sudah melatih diri kita untuk selalu ingat anugerah Allah dalam perbuatan taat kita, nanti Allah akan membuat kita lupa terhadap makhluk. Nggak ngarepin pujian dari makhluk dan nggak ngarepin imbalan dari makhluk. Allah akan berikan itu. Sorofaka anil iltifati ilal khalqi wan nafsi. Allah akan memalingkan dirimu dari menoleh kepada makhluk dan nafsu. Cuma memang ngelatihnya ini mengorok. Waktunya nggak sebentar. Dan nerap itu dalam hati, itu yang sulit. Kadang lupa mulu. Kadang. Masih ngerasa ini boleh kita aja. Wa karrartahu ala qalbika. Terus kamu ulangi di dalam hatimu. Setiap selesai mengerjakan perbuatan taat, selalu kita ingat bahwa ini anugerah Allah dan kita mohon agar perbuatan kita diterima. Terus kita ulang-ulangin. Nanti lama-lama kita udah enggak lagi ngarepin pujian dan pengen dilihat sama makhluk. Wasyagolaka an mura'atin wa ijabin. Dan itu akan membuat lupa dirimu dari bersifat ria dan merasa bangga. Ujung-ujungnya hilang dah sifat ria di hati kita. Dan hilang sifat ujub dari hati kita. Tadi latihannya begitu tadi. Tanamkan dua. Sering-sering ingat anugerah Allah dalam perbuatan yang kita kerjakan. Yang kedua, sering-sering kita mohon kepada Allah agar perbuatan kita diterima. Itu kita latih dalam hati kita. Dua hal itu. Lama-kelamaan nanti sifat ria dan ujub akan hilang dari hati kita.
Wa ba'ataka ala mahdil ikhlasi lillahi ta'ala fit ta'ati. Dan akan membuat dirimu betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam melakukan perbuatan taat. Wattamassuki bidzikri minnatillahi ta'ala alaika fi jami'il halati. Dan kamu akan berpegang teguh dengan mengingat anugerah Allah Ta'ala atas dirimu dalam semua kondisi. Yang tadinya ingat anugerah Allahnya cuma habis mengerjakan perbuatan taat, lama-kelamaan dalam semua kondisi, setiap saat kita selalu ingat bahwa ini anugerah Allah. Gitu. Cuma tadi latihannya. Dua hal tadi. Jadi ngapain aja ingat bahwa ini anugerah Allah. Ngapain aja kita ingat bahwa ini digerakkan oleh Allah. Ini taufik dan pertolongan Allah. Ngapain aja tuh. Akhirnya begitu. Gimana? Ustaz Tiri, nambahin. Cukup. Kiai kali, Kiai? Belum. Wa yahsulu laka arja ta'atin tahiratin la aiba fiha. Dan akan terhasil bagimu perbuatan taat yang suci, yang tidak ada cacat padanya, yang bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan bahwa perbuatan itu akan diterima oleh Allah. Karena perbuatan taatnya udah ikhlas, nggak ada cacatnya, itu bisa kita harapkan diterimanya. Wa khairatin khalisatin la syauba fiha. Dan kebaikan yang jernih, tidak ada noda di dalamnya. Wa ibadatin makbulatin la naqsa fiha. Dan ibadah yang diterima, yang tidak ada kekurangan padanya. Bal mitlu hadhihi ta'ati wa in hasalat fil umri matalan marratan wahidatan la ghairu fa innaha bil haqiqati lakabiratun. Jika seumur hidupmu kamu bisa mendapatkan hal ini satu kali saja, fa innaha bil haqiqati lakabiratun, maka sesungguhnya hal itu hakikatnya amat besar. Kalau ada satu aja perbuatan kita yang diterima oleh Allah seumur hidup kita, satu aja Bang Ipul, satu gitu. Maka itu hakikatnya amat besar. Apa bener? Seumur hidup. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu. Ini dari mulai kita kecil sampai sekarang ada nggak perbuatan kita yang diterima sama Allah? Kan gitu. Itu belum tahu kan? Nggak usah banyak-banyak dah. Kalau ada satu aja perbuatan kita, kayak maling yang di dalam gua dulu. Ingat Bang Ipul ceritanya, maling dalam gua. Ada 3 orang maling, lagi dikejar-kejar, dia ngumpet dalam gua. Tahu-tahu pintu guanya ketutup sama batu kan gitu. Mohon doanya kan begitu. Kali kalau perbuatan saya ini Engkau terima ya Allah, bukakan batu yang menghalangi itu, bergeser dikit kan gitu. Ya Ustaz ya. Ntar tanya dah mau sesatir itu ceritanya. Karena biasanya yang apal tukang ceramah biasanya. Ya Ustaz ya. Yang begitu, kalau ada satu aja perbuatan kita yang diterima sama Allah, itu amat besar nilainya.
Meskipun nggak banyak. Cuma masalahnya, ada nggak perbuatan kita yang terima sama Allah? Dari mulai kita balik sampai sekarang. Pak Juju, udah 65 umur ya kan? Ada nggak yang terima? Berapa Juju? Apa 70 udah? La umri wa innaha wa in qalla adaduha laqad katuro ma'naha wa azuma qadruha wa katuro naf'uha wa toba ukbaha. Demi umurku yang sudah setua ini, kata engkong, wa innaha, perbuatan amal itu, wa in qalla adaduha, sekalipun sedikit bilangannya, laqad katuro maknaha, kalau itu diterima oleh Allah amat banyak maknanya, wa azuma qadruha, dan sangat besar nilainya, wa katuro naf'uha, banyak manfaatnya, wa toba ukbaha, dan amat baik masa depannya. Loh, meskipun bilangannya sedikit, tapi kalau itu diterima oleh Allah, hakikatnya itu banyak dan besar manfaatnya, besar nilainya. Udah tuh jelas? Kiai nambahin? Iya, boleh Kiai. Kalau amal kita diterima ini, di tanda-tandanya apa? Tandanya? Iya. Judatnya lebar Kiai. Dulu Buya pernah jelasin itu, pernah bilang, salah satu tanda bahwa amal perbuatan kita diterima oleh Allah, tandanya begitu selesai ngerjain itu, dada kita rasanya lega dah gitu. Rasanya hati kita bahagia banget. Rasanya. Apa Ipul? Kalau bahasanya dulu, hati kita berbunga-bunga. Pokoknya girang aja bawaannya. Biar kata bini telanjang, gue girang aja bawaannya. Gitu guys. Itu tandanya perbuatan kita diterima oleh Allah. Hati kita girang abis ngerjain itu. Nah tinggal dipikir-pikir dah. Selama ini kita pernah nggak ketika ngerjain ibadah itu hati kita girang ngerjainnya? Biasanya abis ngaji itu girang, Mang Udin ya? Abis ngaji. Alhamdulillah udah kelar. Gitu. Bukan girang kerjainnya itu mah. Girang karena kelar. Semangat, girang dalam ngerjainnya. Makanya pengen lagi gitu. Habis sholat zuhur nih, karena habis ngerjain hatinya girang, pengen sholat lagi. Asar kapan sih ini masuknya? Masih lama amat sih. Pengen sholat lagi ini saya. Resep jadinya. Kok kagak pernah gitu. Apa Ustaz? Apaan Haji? Kagak, yang ada gue ngomongnya udah asar lagi aja dah gitu. Karena abis ngerjain itu hati kita girang, jadi pengen nambah jadinya. Kapan sih ini dah? Ngaji rumahnya baru bentaran amat sih, kapan sih ngaji lagi? Gitu. Oh mantap. Lalu kita aja misalkan udah lama nggak nemuin makanan yang enak banget. Lah begitu makan kan pengen nambah lagi. Habis enak buat ini. Begitu Mang Udin ya?
biasanya setiap hari makan sama daging, sama ayam gitu. Tahu-tahu nemu lauk ikan teri dicampur sama daun hijau. Lah kan extrovert makannya semangat gitu. Mantap Bang Pudin. Yang bilang kagak siapa sih? Pengen nambah lagi. Karena ngerjainnya semangat. Karena begitu habis ngerjain hati kita girang. Itu tandanya perbuatan kita diterima oleh Allah. Apaan? Cuma emang kalau kita rasain, kita ukur-ukur lagi, rasa-rasanya kita hampir nggak pernah begitu. Habis ngerjain sholat, rasanya nikmat sama sholatnya, sholat lagi ah. Pernah nggak ngerasain begitu Bang Ipul? Apa namanya? Asal terawih aja begitu. Kapan kelarnya sih, ini baru 8 aja. Apaan? Ustaz? Hah? Jangan terusin. Itu. Kalau ada perbuatan kita yang diterima, itu udah kebahagiaan yang sangat besar. Udah begitu kayak ya, tandanya. Tanda amal perbuatan kita diterima oleh Allah, habis ngerjain itu, hati kita girang rasanya. Pengen nambah lagi. Pernah bagi pun, kepikiran. Ngaji udah kelar aja ya, kapan sih malam Jumat lagi? Wa inna taufiqa limitliha azizun wal fadla bihi lillahi ta'ala alal abdi lakabirun. Dan sesungguhnya taufik yang Allah berikan untuk hal semacam itu azizun, amatlah agung. Berusaha itu. Azizun di situ agung, artinya. Lah. Pagi awan, Pak. Mana tadi bacanya? Wal fadla bihi lillahi ta'ala alal abdi lakabirun. Dan anugerah berupa hal seperti ini yang Allah berikan kepada seseorang lakabirun, itu amatlah besar nilainya. Amat beruntung buat kita kalau kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengerjakan perbuatan taat, setelah itu dikasih anugerah dengan diterimanya amal perbuatan itu. Itu sangat besar. Keuntungannya sangat besar. Dan anugerah yang tidak ada bandingannya. Udahnya kita ngerjain taatnya diberikan taufiknya. Ditambah lagi kita dikasih anugerah dengan berupa diterimanya amal ibadah kita. Itu anugerah yang sangat besar.
Apa? Ya sama. Kabirun besar, katirun banyak. Amat banyak nilainya. Karena tadi, meskipun nilainya sedikit, kalau itu diterima oleh Allah, jadi besar jadi nilainya. Halaman 308, Pak. Apa udah ganti, Ustaz? 309 udah. Fa'ayyu hadiyatin ajallu min hadiyatin yakbaluha Rabbul Alamin. Tidak ada hadiah yang lebih bernilai dibanding hadiah yang diterima oleh Allah Tuhan seluruh alam. Udah tuh, jelas. Yang paling bernilai dari apa yang kita persembahkan untuk Allah adalah yang diterima. Itu yang paling bernilai. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Meskipun banyak cacatnya, meskipun banyak kurangnya, kalau itu diterima oleh Allah, itu nilainya besar. Tidak ada hadiah yang lebih besar nilainya dibanding hadiah persembahan kita yang diterima oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Wa ayyu sa'in akramu min sa'in yashkuruhu wa yutni alaihi Rabbul Alamin. Dan tidak ada perbuatan yang lebih mulia dibanding perbuatan yang dibalas oleh Allah dan dipuji oleh Allah Tuhan seluruh alam. Kalau sampai perbuatan kita dipuji oleh Allah, itu udah paling mulia itu perbuatan kita. Abang Ibu. Kayak bocah sekolah aja dah. Kalau ampe dikasih ponten 100 sama gurunya kan girang banget. Kita pun seperti itu. Kalau perbuatan kita ini dipuji oleh Allah, itu udah paling mulia udah. Ya, jangankan sama Allah, kita dipuji sama RT aja masih bangga kan. Padahal timbang RT yang muji. Wa ayyu bido'atin a'azzu min bido'atin ikhtaroha wa radiyaha Rabbul Alamin. Tidak ada barang yang lebih mulia daripada barang yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Tuhan seluruh alam. Pokoknya intinya cuma satu. Kalau ada amal perbuatan kita yang diterima oleh Allah, kalau ada perbuatan kita yang mendapat ridho Allah, itu udah nggak ada bandingannya udah. Pokoknya nilainya besar banget, meskipun perbuatannya sedikit. Yang rugi kalau sebaliknya, perbuatannya banyak, tapi nggak diterima, itu yang rugi. Fata'ammal ayyuhal miskinu wa iyyaka an takuna minal magbunina. Maka renungkanlah wahai orang-orang miskin, dan waspadalah jangan sampai kamu tergolong orang-orang yang tertipu.
Wa idza jaral amru ala hadhil jumlati kunta minal mukhlisina lillahi subhanahu wa ta'ala al-khalisina. Apabila perbuatanmu berjalan seperti penjelasan ini, kunta minal mukhlisina lillahi subhanahu wa ta'ala, maka kamu menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-khalisina, yang selamat. Ah? Khoipin. Jauh amat ya. Yang paling pas memang kholisin itu Bang Haji. Ikhlas dan selamat. Kalau khoipin kan takut. Orang yang takut kepada Allah. Gitu. Al-dzakirina liminanihil mardiyina. Yang selalu ingat kepada anugerah Allah yang mendapatkan ridho darinya. Wa kunta qad khallafta hadhil aqobatal makhufata, dan kamu telah melewati rintangan yang amat menakutkan ini. Bisa dah kita ngelewatin rintangan riya dan ujub. Udah jadi orang yang ikhlas. Wasalimta min afatiha, dan kamu selamat dari malapetaka yang ada di dalamnya. Wasabakta bi khairatiha wa tamaratiha, dan kamu dapat meraih kebaikannya dan manfaatnya dan buahnya. Faizan ilal abadi bi karomatiha wa sa'adatiha, kamu akan sukses selama-lamanya bikaromatiha, dengan kemuliaannya, wasa'adatiha, dan kebahagiaannya. Atau kalau bahasa kitanya, kamu akan sukses meraih kemuliaan dan kebahagiaan. Gitu tuh, gampangnya Ustaz. Wallahu subhanahu waliyut taufiqi wal ismati bimanihi wa fadlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan perlindungan dengan anugerahnya dan karunia-Nya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai. Cukup? Hah? Udah. Nah, tar dulu Kiai, waktu baru nyampe ini. Udah mau udah aja. Ah, mantap. Ya. Waktu. Kita kan dalam ibadah itu kadang muncul keraguan apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah kan? Diridhoi enggak? Dan tadi sebaik-baiknya ibadah itu adalah yang diterima, yang dipuji. Pertanyaannya jadi ada nggak sih tanda-tandanya? Ya. Diterima enggak? Iya. Kita merasa tenang gitu atau gimana? Yang terlalu berperasaan kita ibadah kita belum diterima. Jadi apa yang dijelaskan bahwa anugerah yang paling besar itu adalah Diterimanya. dipujinya kita oleh Allah. Ada nggak kira-kira bukti tanda-tanda sesuatu yang menjelaskan? Iya, iya. Siap, siap. Tadi sebenarnya udah ditanya juga tuh Kiai Fahri. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Jadi dulu Buya pernah ngejelasin bahwa salah satu tanda bahwa perbuatan kita yang diterima, habis ngerjain itu hati kita girang.
Hati kita bahagia, dada kita lapang, berbunga-bunga. Sehingga abis ngerjain itu, hati kita rasanya pengen nambah lagi. Itu tandanya. Hati kita girang banget. Meskipun capek banget Bang Yani ya. Bang Yani abis main sama bininya karena rasanya enak, girang, pengen nambah lagi kan gitu. Baru bentaran gitu. Padahal udah capek banget pinggangnya itu. Cuma karena hatinya girang, ngerasain enaknya, jadi pengen nambah lagi. Jadi habis ngerjain satu perbuatan ibadah itu, hati kita rasanya girang dan pengen nambah lagi. Itu yang kalau hadisnya salah satu tanda bahwa kita orang bahagia itu menunggu sholat setelah mengerjakan sholat, gitu salah satunya. Jadi habis sholat Johor, habis sholat Asar, kita langsung nungguin lagi, kapan sih waktu sholat lagi nih, dah pengen sholat lagi rasanya. Saking girangnya, ngerasa nikmat tadi sholat, girang, jadi pengen nambah lagi. Lain lagi tuh Mang Haji, lain. Itu mah nggak pakai nungguin, enggak itu mah. Emang belum salam juga udah ajan. Ini karena saking girangnya, jadi pengen nambah lagi. Baru kelar zikir pisan, kapan sih zikir lagi? Kapan sih malam Jumat lagi? Pengen zikir lagi ini rasanya. Itu salah satu tandanya, hati kita girang rasanya, lega. Pokoknya seakan-akan dunia ini punya orang. Bukan punya kita. Itu Pak, salah satu tandanya Pak. Bahwa hati kita girang rasanya. Dan pengen nambah lagi jadinya. Karena ngerasain nikmatnya, ngerasain girangnya. Gitu. Itu tanda bahwa perbuatan kita diterima. Kalaupun kita tidak merasakan itu, tadi yang di awal, minimal setiap habis ngerjain perbuatan taat, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, tolong terima perbuatan saya ini. Tadi di awal begitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima perbuatan taat yang kami kerjakan. Kalaupun nggak ngerasa seperti itu. Tadi di awal ada itu Pak, bahasannya. Cuma yang rasa-rasanya emang jarang kita dapetin itu. Pernah nguruk? Iya, habis sholat tarawih 20 nih, baru 20, nambah lagi begitu. Hah? Apa? Itu kan tadi tanda dari sisi ibadah kita akan yang bersifat makhluk lah mungkin. Dan kehidupan kita ini kan tidak semua waktu kita diisi dengan ibadah makhluk. Iya. Kita ibadah. Ya buat yang karyawan, buat yang pekerja dan lain sebagainya kan. Ya hakikatnya mau jualan juga itu kita. Iya. Tanda-tanda yang di luar yang makhluk itu bisa nggak ditunjukkan bentuknya seperti apa, bahwa apa yang kita lakukan ini bisa Allah gitu. Karena kita kebanyakan waktu kita dipakai buat yang kue makhluk. Ya sama aja sebenarnya tandanya, sama aja. Ngapain aja ketika kita melaksanakan aktivitas, perbuatan, kalau memang itu diterima oleh Allah, mendapat ridho Allah, hati kita ini girang. Ngapain aja. Bang Yani dari pagi buka bengkel sampai jam 5 tutup gitu. Begitu tutup, hati dia girang aja rasanya. Alhamdulillah. Mah aja doang itu mah. Ya meskipun sedikit, meskipun banyak, tapi hati kita rasanya enjoy ngerjainnya gitu. Nggak ada rasa penyesalan, gitu. Nggak ada rasa capek. Itu salah satu tandanya.
Kan ada orang yang begitu pulang kerja udah ngerasa capek banget, sampai rumah juga rumah manyun aja. Gitu. Bukannya istilahnya sampai rumah senyum apa, malah begitu masuk juga bininya udah diomelin, anaknya diomelin, kan ada yang begitu. Jadi kerja itu rasanya kagak ada nyamannya pisan gitu. Begitu selesai nggak ada nyamannya. Itu tandanya, salah satu tandanya ya begitu. Begitu. Itu pun salah satu tandanya gitu. Jadi ngapain aja hati kita ini rasanya girang ngerjainnya. Gitu. Nggak ada rasa beban. Gitu. Ya termasuk kan dulu juga Buya sering bilang tuh. Ciri-ciri tanda hati kita ini mendapatkan rahmat Allah kan sih di situ. Ngapain aja hati kita ini rasanya enjoy. Gitu. Begitu Bang Ipul. Meskipun itu bukan ibadah mahdoh, gitu. Ibadah yang lainnya, yang gue mahdoh. Tapi rasanya girang aja. Oke dengan Mang Sarip pulang narik, meskipun dapatnya cuma 50.000, tapi girang aja udah rasanya. Mang Sarip, hah? Ya nggak kudu-kudu dapatnya banyak doang. Gitu. Kalau emang itu diterima oleh Allah, meskipun kita dapatnya cuma sedikit, tapi hati ini rasanya girang aja, enjoy aja. Itu salah satu tandanya bahwa perbuatan kita diterima dan mendapatkan ridho Allah. Kalaupun tidak merasakan hal itu, ya kita mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Diterima. Apa Ustaz? Iya. Ya kan biasanya kebanyakan begitu, habis ngerjain sesuatu ada aja tuh rasa kesel, rasa dongkol gitu. Lah pulang aja lagi gerutu aja kan begitu. Itu tandanya amal perbuatan kita enggak diterima kan gitu. Tandanya perbuatan kita tidak diridhoi oleh Allah. Gerutu aja. Gitu. Itu salah satu tandanya. Sama aja sebenarnya semuanya. Mau itu yang mahdoh ataupun yang goir mahdoh ya tandanya itu. Pokoknya hati kita ini rasanya enjoy dan girang ngerjainnya. Itu nggak ada penyesalan. Indah aja udah, hidup ini indah aja. Itu ucapan yang gampang gitu. Diucapinnya tapi berat itu prakteknya. Dapetnya jarang. Saya mau ngomong begitu Bang Udin. Takut ketulak. Jangankan bini manyun Mang Haji gitu. Bini baik banget juga kalau hati kita lagi dongkol ke bawah itu. Tetap aja kuncinya di hati kita. Nah, salah satu tandanya perbuatan kita itu mendapatkan ridho Allah, hati ini enjoy rasanya. Gitu. Pulang kerja juga masuk rumah enak. Gitu. Ditambah lagi emang sampai rumah ketemu bini ajer gitu. Duit di kantong penuh kan gitu. Lo makin-makin itu mah. Kan gitu. Gitu. Itu salah satu cirinya. Gitu. Ya mungkin nanti ada lagi ciri-ciri lainnya. Tapi yang paling utama itu cirinya. Bahwa kita ngapain aja rasanya girang. Enjoy. Gitu. Begitu Pak. Kalau boleh nambahin lagi, Iya, boleh, silakan. artinya kan ridho Allah, anugerah Allah, ujian Allah itu Oh.
kita rasakan. Kita rasakan. Tadi kan dari penjelasan bersifat batiniah, rasa bahagia, malu itu kan bersifat batiniah. Mungkin ada nggak yang bersifat yang di luar batiniah seperti itu, yang ini hakikatnya adalah imbalan dari Allah karena kita terima, kayak kita terpuji, dia tak bentuk dia selalu yang bersifat batin. Kita rasakan bisa wujud dari ridho Allah. Iya. Iya, tentunya banyak. Tentunya banyak. Selain rasa bahagia yang kita rasakan, untuk batiniah, ya ada juga tanda-tanda zohiriahnya. Karena ketika ada perbuatan kita yang diterima oleh Allah, itu otomatis kita akan terdorong, kita akan tergerak dan makin semangat untuk mengerjakan perbuatan itu. Makin semangat jadi ngerjainnya. Kalau yang ibadah mahdoh, kayak sholat misalkan, makin semangat sholatnya, makin rapih sholatnya, makin baik sholatnya, puasanya makin rajin, sedekahnya makin rajin. Itu nggak gue mahdoh. Kerja juga, kerja makin semangat, makin enjoy. Semuanya. Jadi secara zohirnya begitu. Badannya makin terjaga. Kalau kemarin, kalau malam Rebo, bahasan kita salah satu tanda taubat kita diterima, itu kan tanda taubat. Jadi semuanya makin terjaga. Badannya makin terjaga, matanya makin terjaga, kupingnya makin terjaga. Itu merupakan tanda-tanda bahwa apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan tanda bahwa kita mendapatkan ridho Allah. Buat perbuatan taat makin senang, makin semangat. Itu tanda zohiriahnya. Ya kalau nanti berkaitan dengan anugerah yang lain, ya makin banyak lagi. Makanya dulu Buya juga sering bilang, sebenarnya nggak ada orang torikoh yang miskin kan begitu. Nggak ada orang torikoh yang miskin. Karena semakin dia mendapatkan ridho Allah, perbuatannya diterima oleh Allah, makin banyak anugerah yang diberikan oleh Allah buat orang itu. Itu secara zohiriahnya. Udahnya batiniahnya tenang, enjoy, girang, ditambah duitnya banyak, lah udah makin-makin girangnya. Kan gitu. Jadi secara batiniahnya ada, secara zohiriahnya ada. Nah pertanyaannya kan kenapa kita udah lama bertoriko, ngamalin toriko, kok masih miskin-miskin juga? Berarti jangan-jangan selama ini perbuatan kita belum diterima dan belum diridhoi Allah kan gitu. Karena kalau Allah udah seneng sama kita, apa aja pasti dikasih, digebroin kalau bahasa Buya kan gitu. Tanda zohiriahnya. Jadi ibadahnya semakin terjaga, makin semangat. Secara kehidupan duniawinya juga. Gitu. Makin melimpah Pak Juju. Itu tanda zohirnya Pak. Jadi ada dari sisi batiniahnya, ada dari sisi zohiriahnya. Gitu. Nah tinggal bagaimana caranya kita mendapatkan itu, meraih ridho Allah dan semua perbuatan kita diterima. Tinggal itu dah. Nah, tadi kalaupun belum merasakan itu, ya setiap habis ngerjain apa aja kita mohon agar itu diterima oleh Allah dan diridhoi Allah. Makanya kan kita sering doa, tuh, asal habis ngapain aja, mari sama-sama kita baca Fatihah agar apa yang kita kerjakan barusan mendapat izin dan mendapatkan ridho Allah kan begitu biasanya. Ngapain aja. Enggak kudu habis sholat doang begitunya. Ngapain aja. Ya kayak tadi doa Nabi Ibrahim. Padahal kan beliau habis bangun Ka'bah. Itu bukan ibadah mahdoh Ustaz, habis bangun Ka'bah. Tapi beliau minta agar itu diterima oleh Allah. Habis kerja. Bang Yani juga begitu, Yani. Begitu nutup bengkel, syukuri
dan mohon agar aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah. Jadi begitu Pak, ada zohiriyah, ada batinnya, ada zohiriyah. Dan itu bisa kita rasakan semua. Ya kalau belum ya tinggal diperbaiki lagi dah. Kan tadi ada dua tuh caranya. Caranya yang pertama, sering-sering kita ingat bahwa kita mengerjakan sesuatu ini berkat anugerah Allah. Yang kedua, kita mohon agar perbuatan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Itu caranya. Sering-sering kita latih diri kita untuk itu. Nanti kok lama-kelamaan ngerasain dah. Udah deh, terusin. Gimana Pak? Cukup? Nambah lagi. Jadi dua ya. Yang pertama, hati ini rasanya girang dan makin semangat. Yang kedua, dari sisi zohirnya juga perbuatan kita makin baik, makin baik. Apa aja dah, dari segi ibadah, dari segi aktivitas seharian, dari segi material yang kita miliki, kan gitu. Semuanya. Dari dulu ya ngomong gitu ya. Kalau orang yang benar-benar ngejalanin torikohnya pasti kaya, itu pasti kaya. Karena Allah ridho sama dia. Nah kalau Allah udah ridho, pasti apa aja digebrokin. Dikasih. Apa Ustaz? Kenapa? Kemudian? Makanya biasanya orang kalau pulang haji, pulang umroh, itu makin kemariin, makin semangat ibadahnya, makin rajin ibadahnya. Kalau habis pulang haji, pulang umroh, tetap aja masih kayak kemarin-kemarin juga, sholat kagak, gitu. Itu mah perlu kita pertanyakan. Gitu. Apa Haji?